Coba bayangkan ini, ada pasangan yang masih saling sayang. Mereka tinggal di satu rumah yang sama, tinggal dan tidur di ranjang yang sama, makan di meja yang sama. Tapi entah kenapa mereka merasa saling jauh. Awalnya mungkin karena hal-hal kecil, seperti gelas tidak dicuci, pesan tidak dibalas dengan cepat, atau nada bicara yang sedikit berubah. Tapi tiba-tiba hal kecil tersebut meledak menjadi pertengkaran besar. Padahal kalau dipikir-pikir, masalahnya sepele. Terkadang yang membuat pasangan lelah itu bukan masalah, tapi perasaan yang merasa tidak didengarkan. Pernah nggak kamu bicara panjang lebar, tapi pasangan tidak benar-benar hadir, tidak benar-benar menangkap apa yang kamu maksud? Seolah-olah kamu bicara dengan bahasa yang berbeda. Kamu punya maksudnya A, dia mendengar dan memahaminya B. Kamu ingin dimengerti, tapi dia justru malah seolah-olah menyerang. Lama-lama menjadi lelah, bukan karena tidak cinta, tapi karena lelah secara emosional. Di titik itu, banyak pasangan yang mulai merasa komunikasi mereka itu nggak nyambung, merasa nggak baik-baik saja. Satu bicara dengan emosi dan rasa cemas, yang lain meresponnya dengan rasa tertekan. Satu mencoba menjelaskan, yang lain merasa disalahkan. Dan akhirnya, komunikasi yang harusnya terjalin dengan baik malah menjadi ajang pertahanan. Bukan untuk saling memahami jadinya, tapi untuk saling membuktikan siapa yang paling benar. Ya, padahal seringkali yang dibutuhkan hanya satu hal, didengarkan tanpa dihakimi. Kalau kamu pernah merasakan hal ini, tenang saja, ini adalah hal yang lumrah terjadi dalam hubungan pernikahan. Kamu, Anda, kita semua tidak sendiri. Hampir semua pasangan pernah merasakan hal tersebut, pernah ada di fase tersebut. Dan bukan berarti pernikahan bermasalah. Kadang hanya membutuhkan cara komunikasi yang lebih bagus, cara komunikasi yang lebih sehat. Nah, di sini kita akan bersama-sama membahas terkait bagaimana komunikasi yang efektif bukan hanya menyelesaikan konflik, tapi juga mengembalikan kedekatan dan keamanan dalam pernikahan. Sebenarnya banyak pasangan yang mengira bahwa mereka sudah berkomunikasi karena mereka berbicara setiap hari, entah melalui chatting, melalui telepon, video call, atau secara langsung. Ya, padahal dalam pernikahan, komunikasi itu bukan sekadar kata, bukan sekadar bicara. Yang penting bukan jumlah kata yang keluar, ya, bukan soal bicaranya, tapi adalah makna yang sampai di baliknya. Kadang kita lupa bahwa komunikasi itu bukan apa yang kita ucapkan, ya, tapi apa yang pasangan kita dengar, rasakan, pahami, dan tangkap dari cara kita menyampaikan. Contoh sederhananya seperti ini. Ada suami yang bilang, mohon maaf, aku telat pulang, banyak kerjaan, seperti itu. Tapi yang terdengar di telinga istri bisa jadi adalah, aku gak peduli, kamu nungguin aku. Atau misalkan istri bilang kepada suami, kamu bisa bantu beresin rumah? Tapi yang terdengar di telinga suami apa? Kamu tidak cukup. Selama ini, kamu tidak cukup. Ya, makna itu sering lebih kuat daripada kata-kata. Dan seringkali masalahnya bukan pada isi ucapannya, bukan pada katanya, tapi pada bagaimana itu dikatakan. Bukan pada apa, tapi pada bagaimana. Misalkan nada yang terlalu tinggi, ekspresi yang dingin,
atau waktu bicara yang tidak tepat, itu semua bisa mengubah makna sebuah kalimat yang sebenarnya netral. Dan di balik komunikasinya ada yang lebih dalam, yakni emosi tersembunyi. Kadang pasangan marah bukan karena masalah hari itu, tapi karena riwayat emosi yang sudah terjadi, luka lama yang belum selesai, ada rasa tidak dihargai yang dipendam, ada kekecewaan yang lama tinggal di dalam hati, atau kelelahan dan keletihan yang sudah lama menumpuk, tidak dicurhatkan. Makanya banyak sekali konflik dalam pernikahan sebenarnya bukan karena satu kejadian, tapi karena hal-hal atau riwayat catatan-catatan emosi lalu yang dibawa ke dalam percakapan. Psikologi relasi menjelaskan bahwa konflik seringkali tumbuh dari asumsi yang tidak diucapkan, dari nada suara yang terdengar seperti serangan, dari cara menyampaikan yang membuat pasangan merasa disalahkan. Pada akhirnya kemudian pasangan sering berbicara dari emosinya, bukan dari kebutuhannya. Ketika merasa lelah, yang keluar adalah marah. Ketika merasa cemas, yang keluar adalah curiga. Ketika merasa tidak dihargai, yang keluar adalah nada tinggi. Padahal di balik semua itu, kebutuhan yang sebenarnya cukup sederhana. Biasanya ingin mengerti, ingin dihargai, ingin dirangkul, dipeluk, dan dicintai dengan tulus pastinya. Ya begitulah realita komunikasi, khususnya dalam pernikahan. Ya kompleks, penuh makna tersirat, dan syarat akan emosi. Tapi kemudian memahami realita komunikasi dalam pernikahan seperti ini adalah langkah pertama untuk memperbaiki komunikasi yang lebih sehat. Kalau kita bicara terkait dengan komunikasi pernikahan, seringkali masalahnya itu bukan karena pasangan tidak peduli, tapi karena ada pola-pola komunikasi yang perlu diperbaiki, yang terus ada tanpa disadari. Yang kesalahan pertama yang paling sering terjadi dalam komunikasi pernikahan adalah menyela. Saat pasangan bicara, kita buru-buru langsung merespons dan bahkan langsung membela diri. Padahal ketika menyela, pasangan merasa apa yang mereka rasakan itu tidak penting. Mereka akan merasa tidak dihargai. Dan ketika seseorang merasa tidak dihargai, mereka akan berhenti membuka diri. Itu yang pertama, menyela. Kesalahan yang kedua adalah defensif. Merasa diserang, padahal pasangan hanya ingin didengar. Bentuknya bisa sederhana seperti misalkan, aku nggak begitu, kamu salah, atau kamu juga sama. Ya seperti itu ya. Dan akhirnya percakapan berubah menjadi ajang pertahanan, ajang adu argumen atau perdebatan, bukan untuk saling memahami sebagaimana seharusnya dalam komunikasi. Yang kedua, defensif. Yang ketiga, biasanya adalah terlalu lama diam atau diam berkepanjangan. Diam sebenarnya bisa jadi strategi untuk menenangkan diri. Tapi kalau terlalu lama bisa berubah menjadi seolah-olah hukuman emosional. Pasangan merasa diabaikan, merasa ditinggalkan, atau merasa tidak dianggap penting karena diam berkepanjangan. Banyak pernikahan menjadi renggang bukan karena pertengkaran besar, tetapi karena diam yang terlalu lama. Yang ketiga adalah diam berkepanjangan. Lalu yang berikutnya adalah sindiran. Ya, kadang kita menggunakan kalimat yang tidak langsung seperti
ya sudah, kamu memang paling benar. Atau misalkan ungkapannya seperti ini, biar aku yang kerjakan, kamu kan sibuk terus. Seperti sepele ya, tapi sebenarnya itu adalah bentuk serangan-serangan tersembunyi yang pelan-pelan merusak rasa aman dari diri pasangan. Dan yang terakhir adalah mengungkit. Biasanya adalah apa? Mengungkit masa lalu. Ini seperti membuka luka yang sudah mengering. Setiap kali masa lalu diungkit selalu, pasangan merasa tidak diberi kesempatan untuk berubah. Hubungan pun kembali ke titik awal. Yang perlu dipahami kemudian, kita pahami bersama, kesalahan-kesalahan ini sangat manusiawi. Semua pasangan mungkin pernah melakukannya. Tapi kemudian tidak ada satu pihak yang sepenuhnya salah. Karena komunikasi itu melibatkan dua orang. Bukan satu orang, tapi minimalnya dua. Nah, di tengah semua dinamika yang terjadi, realita yang tadi disebutkan, ada satu kalimat yang bisa digunakan untuk refleksi, yang bisa mungkin kemudian kita pegang. Seperti misalkan, kadang kita ingin dipahami, tapi lupa mendengarkan. Kita ingin dipahami, tapi lupa mendengarkan. Kita jadi bisa mulai dari kesadaran tersebut, mulai mendengarkan agar dipahami. Perlahan komunikasi dalam pernikahan akan berubah menjadi kelembutan, menjadi lebih mendalam dan lebih menenangkan. Karena itulah esensi dari pernikahan. Setelah memahami kesalahan-kesalahan umum dalam komunikasi, beberapa poin tadi, sekarang kita mulai masuk ke bagaimana cara komunikasi dengan baik dalam pernikahan. Karena komunikasi pernikahan itu bukan soal bakat, tapi adalah keterampilan yang sebetulnya bisa dilatih, dipelajari, diperbaiki, dan ditumbuhkan. Yang pertama, mendengar untuk memahami. Sebagian besar dari kita ternyata tidak mendengar untuk memahami, tapi mendengar untuk merespons atau membalas. Sampai akhirnya pasangan merasa ngomong sama kamu itu percuma, aku nggak didengerin. Padahal mendengarkan adalah bentuk paling dasar dari cinta. Mendengar yang baik itu tidak memotong, tidak berburu-buru mengkoreksi, tidak langsung memberi solusi, hadir utuh mendengarkan apa yang disampaikan. Kadang pasangan tidak butuh jawaban, ya, mereka hanya butuh dirasakan, mereka hanya butuh dimengerti. Duduk berdua, pegangan tangan, lihat matanya, izinkan dia berbicara sampai selesai. Itu semua sudah lebih dari cukup sebetulnya untuk membuat hati yang tadinya tegang perlahan kemudian mencair. Yang pertama adalah mendengar untuk memahami. Yang kedua, strateginya adalah bicara dari perasaan, bukan tuduh. Banyak pertengkaran sebetulnya seringkali mulai karena kita bicara dengan kalimat yang menyerang. Contohnya misalkan adalah, kamu nggak pernah bantuin aku, ya, seolah-olah menyerang. Atau kamu selalu sibuk, kamu nggak peduli sama aku. Ya, kalimat-kalimat seperti itu langsung memicu pertahanan. Ya, tidak ada pasangan yang bisa menerima kata selalu dan tidak pernah. Coba yang tadi disampaikan itu bisa kita ubah dengan bahasa perasaan. Aku merasa kewalahan akhir-akhir ini. Aku rindu diperhatikan. Ya, aku butuh bantuanmu. Ya, sampaikan dengan perasaan, bukan serangan. Bahasa perasaan itu biasanya jujur, tapi tidak mengancam. Bahasa perasaan itu mengungkapkan kebutuhan, bukan menyalahkan.
Dan ketika pasangan tidak merasa terserang, ruang komunikasinya akan jadi lebih aman dan terbuka. Lalu yang ketiga, pilih waktu dan kondisi. Waktu bicara itu cukup penting juga selain hal-hal yang tadi disampaikan. Jangan mulai perasaan dan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati, menyampaikan percakapan secara serius. Misalkan saat pasangan baru pulang kerja, hati-hati ketika pasangan capek, pasangan merasa marah, atau sedang mengurus sesuatu yang dia sedang fokus di sana. Biasanya hasilnya akan buruk. Harus dicek dulu bagaimana keadaan dan waktunya. Pastikan waktu dan kondisinya itu kondusif. Komunikasi yang efektif itu membutuhkan setidaknya dua kondisi. Ya, pertama, hati yang tenang. Pastikan tenang. Yang kedua adalah pikiran yang siap menerima. Tenang dan siap menerima. Tidak apa-apa menunda bicara nanti. Menunda bukan berarti menghindar, ya. Menunda adalah memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan. Kadang mungkin untuk tenang itu butuh 10 menit, tapi kemudian bisa menyelamatkan 10 tahun pernikahan. Setidaknya dari ketiga strategi tadi mengarah pada satu hal, yakni membangun rasa aman dan ketenangan dalam hubungan. Ketika seseorang merasa aman, merasa tenang, ia akan berani jujur. Dia akan berani mendengar dan berani terbuka. Komunikasi bukan terkait menang dan kalah, ya, tetapi tentang menjaga hubungan agar tetap lembut meskipun sedang membahas hal yang sulit. Pastikan rasa aman. Dalam kacamata Islam berkaitan dengan pernikahan, kita bisa merujuk kepada Quran surah Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Pernikahan poinnya adalah terkait dengan ketenangan. Sebagaimana tadi poin besar dari komunikasi, bahwa intinya adalah rasa aman dan ketenangan. Maka komunikasi akan berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Kalau kita melihat pernikahan dari sudut pandang Islam, komunikasi itu bukan soal sekadar keterampilan, tapi juga adalah soal keamanan yang perlu dihadirkan. Tapi juga adalah soal amanah. Pasangan kita bukan sekadar hanya teman hidup, tapi juga titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hatinya perlu kita jaga, dari suami, dari istri. Islam tidak hanya menekankan adab dalam berbicara. Lebih daripada itu semua, pastinya adab lebih dalam agar kemudian tidak menyakiti, tidak menghardik, menggunakan kata-kata yang baik pasti, dan menjaga perasaan orang lain. Selain rasa aman, dilihat juga dari adab dan menjaga perasaan. Semua itu bukan sekadar etika dalam sosial, ya, tapi juga bagian daripada ibadah, sebagaimana niat dalam pernikahan. Di dalam rumah tangga, setiap kalimat yang kita ucapkan bisa menguatkan atau bahkan melemahkan, bisa menambah ketenangan atau bahkan menambah luka. Komunikasi yang lembut bukan tanda kelemahan, justru itu adalah tanda kedewasaan dan tanda ketakwaan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kemudian kata-kata penuh kelembutan memiliki kekuatan untuk menenangkan. Beliau tidak pernah meninggikan suara kepada istri-istri. Beliau mendengarkan sebelum menjawab, dan beliau memahami sebelum menegur. Dari teladan Rasulullah SAW itu, kita belajar bahwa komunikasi dalam pernikahan bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang lebih ingin menjaga hubungan
agar tetap. Dalam Islam, menjaga ucapan, menjaga komunikasi dengan pasangan setidaknya memiliki dua makna besar ya. Pertama adalah menjaga martabat dan harkat pasangan. Setiap manusia pasti ingin dihormati, dan pasangan adalah orang pertama yang harus merasakan itu dari kita semua. Dua, menjaga suasana hati keluarga. Yang kedua, menjaga suasana hati keluarga. Suasana rumah seringkali dimulai dari cara kita berbicara. Jika kata-kata lembut, suasana pun akan menjadi lembut. Jika kata-kata kasar, rumah akan menjadi tegang. Jadi ketika kita memperbaiki komunikasi, kita bukan hanya memperbaiki hubungan pasangan, hubungan suami istri, tapi juga sedang menjalankan ibadah, menjaga ketenangan dalam rumah tangga. Dan itu semua adalah bentuk cinta kita yang besar dalam pernikahan. Menjaga hati pasangan dengan cara kita berbicara. Kita coba rangkum semuanya, bahwa sebenarnya inti dari komunikasi dalam pernikahan adalah saling menjaga, bukan saling menguji. Adalah terkait juga dengan ketenangan, saling memahami, bukan saling menyalahkan dan saling mengalahkan. Kadang dalam pernikahan kita akan merasa terlalu fokus membela pendapat kita, siapa yang paling benar, sampai lupa membela perasaan pasangan kita. Maka coba tanyakan pada diri sendiri, ini refleksi semuanya. Ketika aku berbicara, apakah pasangan merasa aman? Atau justru semakin tumpul? Atau justru semakin takut jujur? Ketika ada marah, apakah aku sedang menyampaikan atau hanya melepaskan lelah dan luka lama? Ketika kita bertengkar, apakah tujuan menang atau memperbaiki hubungan? Itu adalah bahan refleksi kita semua. Karena pada akhirnya pernikahan yang kuat bukan yang tidak pernah berkonflik, tapi yang memilih untuk tetap saling kembali meski pernah tersakiti. Dan satu hal yang sering kita lupa di dalamnya, komunikasi bisa dipelajari, cara berbicara bisa diperbaiki, nada bicara bisa dilembutkan, dan luka bisa disembuhkan. Tidak ada pasangan yang langsung ahli berkomunikasi dari hari pertama menikah. Semua perlu dipelajari. Tapi pasangan yang bahagia adalah yang mau terus belajar. Belajar apa? Belajar mendengar, belajar memahami, belajar mencintai, dan lebih dewasa. Jadi kalau hari ini komunikasi pasangan belum sempurna dalam pernikahan kita, itu wajar. Yang penting adalah niat untuk memperbaiki. Karena dalam pernikahan, yang paling penting itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau menjaga ketenangan, yang paling mau menjaga perasaan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga Allah menjaga hati kita semua, lisan kita, dan rumah tangga, serta pernikahan kita semua.